Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya Arifatur Rahman dalam diskusi kelompok bersama kelompok 7. Tema untuk diskusi pada kesempatan ini yaitu merupakan penayangan informasi pribadi seorang public figure yang merupakan bagian dari hiburan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya adalah sekarang banyak sekali media-media yang menampilkan hiburan-hiburan, baik itu dari media digital, media online, dan juga media-media yang lainnya. Tidak hanya di media sosial, tapi juga banyak sekali media-media yang menampilkan kehidupan-kehidupan pribadi, selebriti yang mungkin untuk sebagian orang berpikir ini terlalu berlebihan untuk ditampilkan ke khalayak publik. Tapi sebagian orang lagi berpikir ini merupakan hal-hal yang lazim saja. Nah, untuk membahas hal tersebut, di sini bersama saya sudah ada beberapa narasumber yang merupakan mahasiswa-mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Mungkin di sini langsung saja saya akan menanyakan pendapat dari salah satu mahasiswa yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada Bestari. Tanggapan Anda mengenai penayangan informasi pribadi public figure merupakan bagian hiburan semata itu setuju atau tidak? Silakan Bestari tanggapannya. Oke, izin menanggapi ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bestari Sania Rahmi. Di sini saya mau menanggapi dari pertanyaan moderator kita, Arifatur Rahman. Apakah penayangan informasi pribadi selebritis itu menjadi suatu hiburan gitu ya? Kalau dari pandangan saya sendiri, itu jelas menjadi suatu hiburan gitu ya, karena secara nggak langsung adanya public figure pun mereka untuk menghibur gitu, walaupun apa ya, ini terkesan sensitif gitu ya, urusan pribadi, gosip lah ya istilahnya gitu. Menurutku itu menjadi salah satu salah satu hal resiko yang harus dibayar oleh para penghibur kita gitu, para artis-artis kita gitu. Karena mau nggak mau, ketika kita menjadi salah satu sosok gitu di lingkungan, ya privasi itu menjadi harga yang mahal gitu. Begitupun dengan bayaran mereka yang nggak sedikit gitu. Salah satunya ya mereka menjual privasi mereka gitu untuk hiburan masyarakat yang lainnya gitu. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa dan itu wajar-wajar aja gitu. Malah sulit untuk dihindari ya, gitu sih. Oke, baik. Menarik sekali tanggapan dari Bestari. Di sini juga ada tanggapan lain mungkin yang akan disampaikan oleh Alif. Gimana, Alif? Halo, sebelumnya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ahmad Alfian dari Jurnalistik tingkat 3, semester 6. Untuk mengenai tema yang tadi disampaikan oleh Arifatur Rahman tentang penayangan privasi gitu ya, dalam hiburan, kalau menurut saya itu melanggar hak asasi sih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seseorang tuh pasti memiliki hak privasi dan hak batasan-batasannya tertentu gitu. Jadi ketika emang misalkan media atau suatu infotainment gitu mau mengeliput atau mau memberikan informasi kepada publik, itu harus ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilampauinya gitu. Karena setiap orang pasti memiliki hak privasinya masing-masing gitu kalau menurut saya. Karena di dalam undang-undang pun diatur seperti itu, adanya tentang batasan hak privasi, kemudian adanya batasan perlindungan pers, kemudian ada nama dewan pers atau segala macam. Jadi kalau menurut saya itu fatal sih kalau misalkan sudah terlalu dalam gitu media atau infotainment itu. Ini kalau misalkan memberikan informasi terlalu dalam, itu udah menjadi pidana sih kalau menurut saya. Dan bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Jadi, saya tidak setuju kalau misalkan ada hak privasi itu dimasukkan ke dalam suatu hiburan gitu. Apalagi menyinggung tentang rumah tangga atau hal-hal sensitif lah. Seperti ya misalkan ada broken home atau apa, atau yang lainnya gitu. Itu sih menurut saya.
menanggapi tanggapan dari Alif tadi, sebelumnya menyebutkan tentang hak-hak privasi seseorang. Nah, yang saya lihat sendiri ini beberapa itu ada di channel-channel dan akun media sosial, terutama public figure. Itu banyak sekali public figure yang istilahnya apa sih, menyiarkan atau mempublikasikan masalah-masalah pribadi mereka gitu ya. Kita tidak usah sebutkan aja siapa-siapanya, tapi ya mungkin teman-teman sendiri bisa mengetahui banyak sekali public figure yang apa ya, mempublikasikan kehidupan pribadi yang istilahnya itu kalau menurut beberapa orang itu sangatlah tidak cocok untuk ditampilkan. Tapi mereka sendiri menampilkan. Nah, sedangkan menurut Alif sendiri dalam apa ya, dalam mempublikasikan sesuatu itu terdapat batasan-batasan tertentu. Tapi hal apa yang bisa menjadikan seorang public figure ini melakukan hingga bisa keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan gitu loh. Barangkali di sini ada yang mau menanggapi. Ada Alika, boleh Alika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Alika Sylviana, kelas jurnalistik nama. Menanggapi yang kata Arif, kenapa sampai ada public figure yang mempublikasikan privasi mereka gitu? Menurut aku sih itu karena merekanya udah siap gitu dengan resiko yang mereka terima, dengan mereka mengumbar privasi mereka mengumbar kehidupan pribadi mereka. Itu berarti mereka udah siap dengan resiko yang akan mereka terima. Bisa aja si publik figurnya berpikir kalau seandainya dia nggak mengumbar privasi mereka, otomatis mereka nggak akan dapat uang, nggak akan viral. Jadi ya udahlah aku umbar aja biar akunya terkenal. Bisa aja mereka berpikir seperti itu gitu. Makanya kenapa mereka sampai mengumbar hal seperti itu gitu. Makanya apalagi kan zaman sekarang susah banget untuk dapat uang gitu. Media pasti kan mikirnya kayak aku ada gosip nih, mereka nanti berpikirnya ada gosip ini berarti otomatis aku bakalan viral kayak gitu. Bisa aja mereka berpikir seperti itu. Jadi mereka pun udah siap dengan resiko yang mereka terima. Itu sih kalau kata aku. Rip, di unmute dulu, Rip. Maaf, di sini udah ada juga Ade Irma, barangkali mau memberikan tanggapan akan hal-hal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Silahkan Ade Irma. Baik, kalau sebelumnya ada suaranya kan? Ada. Kalau menurut saya untuk konten pribadi ya nggak masalah untuk hiburan, karena ketika si public figurnya setuju dan sepakat atas kemauan dia sendiri terhadap kehidupan pribadi dia yang pengen diumbar, ya gak apa-apa, gak masalah, karena itu menurut saya kebebasan berekspresi juga, salah satu kebebasan berekspresi. Nah, kembali kepada orang-orang yang menerima itu pasti ada aja pro-kontranya kan, ada yang menerima bahwa itu sebuah hiburan dan ada juga yang bilang nggak pantas, tapi kan selagi si public figurnya nggak memaksakan, kenapa enggak gitu loh, mungkin kayak gitu. Di sini saya ingin sedikit menanggapi mengenai yang dikatakan oleh Alika. Itu sebelumnya kalau public figure itu memiliki tujuan dari dia mengumbar masalah pribadi atau informasi pribadinya ke khalayak umum lewat media sosial itu adalah untuk memviralkan dirinya. Apakah terbesit dari public figure itu sendiri dampak dari informasi yang dia sampaikan itu kepada khalayak umum itu seperti apa? Barangkali di sini bisa disimpulkan sama Alika ini merupakan tim kontra dari tema yang dibawakan pada kesempatan kali ini, berarti Ade Irma dan Bestari merupakan tim pro dari tema kali ini. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada tim kontra sendiri, itu seperti apa dampak yang akan diterima oleh masyarakat
ada public figure yang menampilkan informasi-informasi itu untuk memviralkan tanpa memikirkan dampaknya tersebut. Maksudnya dalam artian ya maksud tanggapan-tanggapan masyarakat seperti apa atau apa gimana gitu. Boleh ditanggapi Alif atau Alika? Ya, menanggapi tadi dari host Arif, ya maksudnya untuk batasan-batasan tertentu itu kan karena setiap seseorang pun mempunyai hak ya. Jadi antara kedua individu ini dari misalkan peliput ataupun orang yang diliput itu mempunyai hak masing-masing. Dari kita misalkan melihat dari sudut pandang hak yang meliput. Nah, itu kan hak yang meliput itu kan mereka diatur oleh namanya, misalkan ada di dunia televisi, ada yang namanya KPI, kemudian kalau misalkan ada di namanya jurnalistik, pasti ada namanya Dewan Pers kan gitu. Nah, kalau dalam yang saya baca dari tentang peraturan KPI atau misalkan dari Komisi Penyiaran itu apa sih namanya, Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Nah, yang saya baca tentang ada yang namanya norma-norma syarat-syarat umum gitu. Kalau misalkan apa aja yang boleh diliput, apa aja yang misalkan batasan-batasan tertentu gitu. Nah, yang saya baca dari hal tersebut itu, apabila yang nggak boleh diliput itu, misalkan dari berita yang ditayangkan itu mengandung fitnah, yang pertama, ataupun mengandung unsur-unsur untuk memperpecah belah suatu golongan atau suatu individu. Nah, itu nggak boleh, yang saya baca. Makanya yang pertama itu, yang kedua kemudian saya baca juga tentang menonjolkan unsur-unsur kekerasan apabila misalkan dari suatu diliput penayangan artis gitu, misalkan dari Broken Home. Nah, ini diliput misalkan ini artis Broken Home karena adanya pemukulan dari suaminya gitu ke istrinya. Nah, itu kan nggak boleh diliput. Itu kan memunculkan stigma-stigma di masyarakat bahwa yang pertama nama atas nama orangnya tersebut jadi jelek gitu. Yang kedua kemudian ya memperpecah belah golongan ya, entah itu nanti dari keluarganya, wah kenapa sampai segininya gitu loh gitu. Maksudnya yang kedua tuh ya jangan sampai ada nimbul-nimbul unsur kekerasan gitu. Nah, yang ketiga pun saya baca juga di situ ada yang tentang apabila sudah menyinggung hal-hal yang ke sara gitu, hal-hal yang misalkan tentang suku, ras, agama ataupun budaya, nah itu udah pasti nggak boleh sih, itu udah sensitif banget gitu. Nah, makanya kalau menurut saya demi menjaga hal-hal itu tidak terjadi, maka menurut saya sebaiknya suatu tayangan hiburan yang masuk zonanya ke dalam suatu privasi itu seharusnya dihilangkan gitu, karena yang namanya hiburan pun banyak, masih ada tentang misalkan lucon, tentang misalkan hal-hal yang pengalaman pribadi dia ditemukan di jalan atau gimana gitu, tanpa menyinggung tentang yang tadi saya sebutkan gitu, unsur kekerasan, fitnah ataupun sara. Menurut saya sih itu. Jadi saya sangat tidak setuju sih kalau misalkan ada yang namanya peliputan atau penayangan gitu, suatu hiburan tapi membawa unsur-unsur privasi gitu, pribadi seorang atas dasar tadi itu yang saya sebutkan gitu. Itu sih paling Bung Arif. Menanggapi pertanyaan maaf, menanggapi apa pernyataan dari Alif sendiri, Pro, apakah ada tanggapan lain nggak membahas mengenai apa yang sebelumnya oleh Alif sendiri sampaikan? Silahkan. Bestari mau Ade Irma boleh buat berkomentar mengenai tanggapan dari Alif sebelumnya itu, tanggapan menurut dari Bestari ataupun Ade Irma sendiri, apakah ada tanggapan atau misalkan setuju-setuju saja mengenai stigma tersebut? Ya, aku mau menanggapi ya dari pernyataan Alif. Jadi kan tadi bilang ada aturan-aturan lah, aturan-aturan penyiaran dari KPI gitu ya. Terus tadi menyinggung tentang undang-undang juga gitu. Ada batasan-batasan tertentu gitu. Menurut aku, oh ya, tadi kan bilangnya bisa terpidana gitu ya. Menurutku terpidana ini orang yang merasa dirugikan sehingga melaporkan atas dasar undang-undang ini dari
dari pengetahuan aku sendiri gitu. Nah, kenapa ketika ada gosip dari artis itu dia nggak ngelakuin itu, maksudnya nggak mempidanakan gitu berita yang ada gitu, karena antara media dan selebritis itu kan simbiosis mutualisme ya, ketika kita kita media butuh informasi gitu. Nah, si selebritis ini kan menjadi sumber informasinya gitu, dan mereka fine-fine aja gitu. Makanya sampai saat ini nggak banyak gitu ya orang-orang yang artis-artis selebritis yang keberatan kalau kehidupan pribadinya diangkat oleh media gitu, karena itu adanya simbiosis mutualisme antara mereka berdua gitu. Dan menurutku untuk pengertian privasi sendiri gitu ya, di antara kita pasti punya standar privasi yang berbeda gitu. Mungkin dari artis sendiri gitu. Aku bercerai itu bukan termasuk privasi, jadi bisa aku jual ke media gitu. Karena baik itu yang tadi aku bilang, mereka punya simbiosis mutualisme gitu. Begitupun ya tentang informasi-informasi yang lain yang menurut kita nih sebagai masyarakat itu adalah sebuah privasi, tapi menurut selebriti mungkin itu nggak termasuk gitu ya, makanya mereka berani gitu untuk melakukan hal itu gitu, untuk ngasih tahu ke media apa yang terjadi pada dirinya gitu, untuk ya istilahnya menjual informasi gitu. Kayak gitu kalau tanggapan dari aku sih. Aku nambahin sedikit ya. Oh, bentar, ada satu lagi. Ya, boleh. Dan tadi juga Alif menyinggung kalau hiburan tuh banyak kok bentuknya gitu ya. Memang betul banyak bentuknya banget. Di Instagram mungkin ada akun-akun Instagram yang ngakak-ngakak lah segala macam gitu ya, yang bisa jadi hiburan kita gitu. Tapi jangan dilupakan juga gitu. Ada namanya akun gosip Lambe Turah yang followersnya sampai 47.000 gitu, kalau nggak salah, nggak tahu, 4,7 ribu ya. Berarti maksudnya itu sangat diminati oleh masyarakat dan dibutuhkan gitu. Karena kalau tadi bilang berita fitnah publikasikan, kalau Lambe Turah sendiri, gosip itu adalah yang gitu aja sih kalau dari aku. Mungkin ada Irma mau menanggapi. Ya, aku sedikit menanggapi ya. Aku kenapa? Karena konten pribadi itu belum memang benar privasi dalam masing-masing itu beda-beda ya. Menurut aku privasi banget, dan ada yang bilang kalau itu tuh nggak privasi gitu kan, maupun sebaliknya. Nah, dalam konten pribadi itu bisa jadi ada hal positif yang bisa diambil. Jadi bukan hanya konten hiburan, bisa jadi misalnya perceraian, bisa jadi konten edukasi juga, bagaimana kok bisa si artis itu bercerai. Jika kita tahu apa masalahnya, sebab akibatnya apa gitu kan, kita bisa jadi untuk pelajaran juga untuk hidup gitu loh. Bukan berarti bukan hanya konten edukasi doang gitu kan. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, baik. Di sini sebenarnya saya sedikit memiliki pertanyaan ya, mungkin ke Alika. Dalam peliputannya, apakah media ini perlu memiliki izin untuk bisa untuk bisa menyiarkan kehidupan pribadi selebritis atau misalkan public figure sendiri? Tanggapan dari Alika itu bagaimana mengenai hal tersebut? Di sini konteksnya kehidupan pribadi ya. Oh, jadi ada artis yang diumbar kehidupannya tapi medianya nggak izin gitu kan? Perlu izin atau tidak gitu untuk bisa menyiarkan diri. Menurut Alika sendiri tanggapan tersebut? Ya kalau menurut aku sih harus izin apa-apa gitu. Soalnya bayangin aja kita di posisi artis itu, terus tiba-tiba ada orang yang, atau misalkan gini, kita punya rumah, nah terus tiba-tiba ada orang yang nyelenong masuk gitu tanpa bilang Assalamualaikum atau gimana-gimana, ya otomatis kan kita langsung kayak, kenapa nggak sopan gitu, istilahnya kan itu etika gitu. Jaga etika, sopan santun, kayak gitu kan seharusnya
setiap orang punya sih ya. Terus media juga kan ada baiknya mereka izin apakah ini harus diliput, apakah ini tidak boleh diliput. Terus itu juga kan harus minta persetujuan sama publik figurnya gitu, apakah oh ini boleh gitu, ini seenggaknya privasi aku sampai sini gitu. Nah terus kalau misalkan jangan sampai situ, itu udah masuk privasi aku. Nah itu kan tergantung publik figurnya juga gitu. Cuman emang kalau misalkan ngeliput kayak gitu-gitu, menurut aku butuh izin gitu. Terus kan namanya kita jurnalistik ya, terus mau wawancara orang kan kita harus izin gitu, nggak bisa nyelenong kayak bilang ini kamu gimana tanggapannya, tiba-tiba ngomong kayak gitu kan nggak mungkin kita langsung ngomong kayak gitu. Kita harus bilang izin kan, apakah boleh mewawancarai kamu, apakah boleh meliput, apakah boleh merekam, itu kan semuanya harus. Terus aku juga mau nangkapi sekalian yang Bestari yang tentang publik figur gitu. Bukan, ya tentang publik figur. Nah, kalau menurut aku sih kan publik figur itu kan merupakan idola seseorang gitu ya. Otomatis kan kalau misalkan seandainya publik figurnya dia narkoba kayak gitu-gitu. Nah, terus si orang yang fansnya itu berpikir kalau narkoba tuh ternyata bagus ya gitu. Ternyata aku bisa narkoba gitu karena idola aku pun narkoba gitu. Bisa saja dia berpikir seperti itu gitu. Ini kalau misalnya ngomongin anak kecil ya, maksudnya anak kecilnya yang dia masih kecil atau gimana gitu. Bisa aja dia berpikir seperti itu gitu. Makanya butuh yang namanya edukasi juga kayak gitu-gitunya perlu gitu dari orang tuanya juga gitu. Udah sih kalau dari aku kayak gitu. Baik, di sini mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari saya. Untuk semuanya nih, dari Alif, Alika, Bestari, maupun Ade Irma sendiri nih. Dalam penayangan informasi public figure yang merupakan pribadi sendiri ini merupakan bagian dari hiburan. Nah, dari menurut tanggapan kalian, hal apa yang perlu diperhatikan dalam penayangan informasi privasi ini sendiri? Boleh mungkin mewakili dari teman-teman sekalian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penayangan ataupun penyebarluasan ataupun mungkin penginformasian informasi privasi dari public figure itu, bagusnya itu apa aja sih yang perlu diperhatikan? Aku paling mau berbicara, boleh? Ya, silahkan. Ya, untuk hal-hal yang misalkan emang itu kan tadi menyinggung juga tadi apa yang disampaikan oleh Bestari, yang kita perlu ketahui juga bahwa masyarakat Indonesia pun tanpa kita sadari ataupun kita sadari, mereka memang menggemari atau menyukai hal-hal gosip seperti itu kan. Terlebih dengan ada bukti akun Lambe Turah yang followersnya mencapai ribuan ataupun puluhan ribu, itu sebagai bukti. Nah, kalau menurut aku, kalau misalkan emang itu terus tetap terjadi gitu, paling yang perlu diperhatikan dari hal-hal yang itu, misalkan tetap akan disiarkan atau tetap diinfokan tentang waktu penayangannya sih, paling tentang waktu penayangan ketika di televisi. Apabila misalkan penayangan di televisinya itu mau ditayangkan, nah itu paling kita melihat waktu-waktu yang jarang sekali anak kecil itu menonton di waktu tersebut. Contoh misalkan saya sudah melihat di berbagai televisi juga, kayak misalkan acara silet atau intens atau pokoknya hal yang di SCTV, RCTI itu kan memang jamnya itu kan jam 7 atau jam berapa, jam 9 ya. Itu hal yang ya cukup seperti itu sih, maksudnya sarannya mungkin di jam 10 atau jam 11 gitu. Karena ya waktu-waktu jam segitu mungkin menurut saya pribadi, anak kecil atau anak yang di bawah umur itu jarang nonton televisi. Biasanya di atas jam 8 sampai jam 12 gitu. Atau mungkin bisa juga dipindahkan dari jam 1 ke jam 2, karena biasanya anak kecil kan sedang beristirahat gitu. Nah, menurut saya sih tentang penayangannya waktu yang pertama. Yang kedua, tadi balik lagi terhadap tadi yang sudah saya sampaikan tentang persyaratan yang tadi dari KPI juga, yaitu apabila mau dilanjutkan jangan sampai ada menimbulkan unsur kekerasan
Nah, itu apa ya? Kalau misalkan timbul kekerasan itu udah menjadi pidana gitu. Yang ketiga tentang jangan sampai nimbul fitnah di berbagai individu atau berbagai golongan. Yang keempat tadi jangan sampai ada hal-hal yang berbau sara gitu. Paling itu aja sih. Yang pertama tentang penayangannya tadi. Itu yang paling saya garis bawahi dari 4 itu. Oh ya, izin nambahin juga. Ini karena saya yang recording, kita tinggal ada waktu 10 menit lagi. Bung Arif, paling itu sih buat infonya. 10 menit. Apakah barangkali ada tanggapan lain? Buat kali ini aku setuju sama Alif ya. Mungkin Benar kata untuk gimana? Iya. Oke, Dari siap. yang penanganan sama mengemas berita sendiri gitu ya. Mungkin ada gitu berita-berita tentang kekerasan mungkin ke ADRT. Cuman kan bagaimana media mengemas dan memberikan kepada halayak gitu supaya nggak jadi bahan doktrin gitu kepada orang-orang yang lain kalau seperti itu gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Hal yang dapat saya simpulkan pada diskusi kali ini yaitu dalam penayangannya informasi privasi public figure merupakan bagian hiburan, itu merupakan hal yang lazim dan umum. Namun, hendaknya media-media yang bersangkutan ini perlu menggarisbawahi dan juga memperhatikan penayangan-penayangan waktu dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers dan juga KPI, serta jangan sampai memberikan stigma-stigma negatif kepada masyarakat. Hal itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.